Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Saya ucapkan terima kasih kepada pengatur acara yang telah memberikan kesempatan untuk mengisi materi di pengajian Jumat pagi kemarin sekitar jam 2 hampir setengah 3 ya Bu Haja Ane telepon saya mendadak katanya harusnya Pak Erik jadwalnya dia ya. Jadi mohon maaf kalau misalkan persiapan saya memang kurang optimal, jadi saya pilih-pilih materi ya mungkin kaitannya dengan 15 hari 14 hari ke depan terkait dengan bulan Ramadan. 15 Sya'ban sekarang itu semalam nisfu Sya'ban, tengah-tengah Sya'ban bertepatan dengan 14 Februari. Biasanya diperingati kalau yang di umum itu adalah Valentine's Day ya biasanya ya. Kayak apa? Jadi tentang Bapak kemarin saya naik angkot, sopir angkotnya cerita bahwa subuh-subuh tadi itu katanya di daerah Rio itu di daerah Lamping banyak polisi. Ada apa namanya Pak? Ternyata ada yang membuang bayi masih pakai ari-ari, jadi masih ada. Gimana? Tapi alhamdulillah masih hidup ada plong gitu ya. Dia masih merah, perempuan lagi. Saya kebayangin betapa perbuatan itu menyakitkan banyak orang, terutama mereka yang masih berharap ingin mendapatkan keturunan gitu. Ya tapi dipicunan ya. Mungkin sebetulnya kalau disambungkan itu salah satu efek kalau ke anak-anak itu cerita mungkin itu salah satu efek dari Valentine's Day itu begitu, jadi nyambungnya ke dia gitu. Gitu ya. Ya itu ya karena dan ada salah satu temuan atau survei gitu ya yang agak mengkhawatirkan. Biasanya momentum Valentine's Day atau akhir tahun gitu, produk-produk tertentu di minimarket itu laku, dan produk itu adalah produk alat kontrasepsi. Ini menjadi sebuah kekhawatiran ya, kekhawatiran yang sangat tinggi buat kita semua. Bapak dan Ibu, ya mudah-mudahan kita berdoa lah anak-anak kita, putra-putri kita ya diselamatkan dari hal-hal yang negatif seperti itu. Pertama saya ngambil dari kitab salah satu kitab yang ditulis oleh imam di Masjidil Haram pada lebih 100 tahun yang lalu gitu ya. Khazinatul Asrar, Khazinatul Najah Wassurur, Kanzul Najah Wassurur. Ada salah satu hadis dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah bersabda, barang siapa menghidupkan malam-malam yang 5 wajiblah surga baginya, yaitu malam Tarwiyah, malam ke-8 di Zulhijjah, kemudian malam Arafah, malam yang ke-9, malam Hari Raya Idul Adha, Idul Fitri, dan malam nisfu Sya'ban. Kemudian di dalam hadis berikutnya masih di kitab yang sama, sesungguhnya Allah mengampuni semua kaum muslimin di malam itu kecualinya satu, kahin, dukun; kedua, sahirin, tukang sihir; yang ketiga, au musyahinin, yang bermusuhan; yang keempat, au mudmini khamrin, pecandu khamr; au aqin liwalidayhi, dan yang kelima, durhaka kepada orang tua. Jadi menjelang ke bulan Ramadan ini berarti kita harus menjauhi 5 sifat ini gitu ya.
itu kita jangan mendekati ataupun mendatangi berkonsultasi dengan seorang yang kita sebut mungkin entah itu istilahnya itu orang pintar atau apa ya, gitu. Dukun, tukang ramal, kedua tukang sihir ya. Kemudian kita pun jangan jadi orang yang bermusuhan gitu. Hanya kita harus musafahah ya, pilih hapunten menjelang ke bulan Ramadan itu. Kemudian pecandu khamar, yang menjauhi hal-hal yang memabukkan. Secara syariat memabukkan itu adalah berarti minuman keras dan yang sejenisnya. Nah, secara batinnya sesuatu yang melenakkan kita semuanya, mungkin begitu ya. Kemudian yang terakhir adalah durhaka kepada kedua orang tua. Kita semua hakikatnya adalah anak ya. Setua apapun kita adalah anak bagi orang tua kita. Bagi yang masih punya orang tua, baik dua-duanya ataupun salah satu, itu adalah mutiara terindah yang Allah hadirkan dalam kehidupan kita. Maka jagalah dengan sebaik-baiknya. Bagi yang sudah tiada, maka kedurhakaan terhadap orang tua itu masih tetap berlangsung gitu ya, kecuali kita selalu mendoakannya, maka kedurhakaan itu berubah menjadi birrul walidain. Maka dalam salah satu tradisi baik orang Jawa ataupun orang Sunda ataupun mungkin suku yang lainnya, menjelang bulan puasa apa yang dilakukan biasanya? Ziarah kubur ya, nyadran atau nadran itu adalah salah satu ekspresi kecintaan kita kepada kedua orang tua kita, demi menghindari kita terlabeli sebagai durhaka kepada kedua orang tua. Kemudian kita tidak akan berbicara secara detail masalah bulan Ramadan, ini hanya sebuah pengantar saja Bapak dan Ibu. Kapan satu Ramadan? Itu pertanyaan anak-anak di kelas juga ada kemarin itu, di kelas 10-10. Pak, kapan bulan puasa, kapan Ramadan? Lalu saya berusaha menjelaskan secara falakiyah gitu ya, secara astronomi, apa perbedaan dari penanggalan Qamariyah dengan Syamsiyah gitu, Masehi dengan Hijriah, apa perbedaannya dan seterusnya. Kuncinya sih sebenarnya hanya satu, yaitu jika hilal sudah tampak, bulan baru sudah tampak, dia bisa diamati baik dengan langsung ataupun tidak, tergantung dari pendapat ulama mana yang akan kita ikuti. Salah satu pendapat menyebutkan bahwa dia harus terlihat dengan mata langsung telanjang gitu ya. Jadi itu. Yang kedua, bisa menggunakan alat-alat seperti teropong gitu ya. Kemudian yang ketiga juga tentu ada metode lain yang disebut sebagai metode hisab gitu. Jadi kalau melihat itu ru'yat, kemudian kalau menghitung itu hisab. Mana yang lebih tepat? Dua-duanya bisa saling melengkapi. Yang ketika saya kaji fikih masalah hilal itu, satu kata kuncinya adalah, kalau dalam bahasa Arab itu namanya itminan. Itminan itu yang membuat kita nyaman gitu. Intinya gitu. Kalau saya pribadi, saya nyaman dengan keputusan pemerintah, titik. Kalau saya gitu. Jadi ketika pemerintah sudah memutuskan, sudah ikuti. Tidak akan ada kesalahan apapun dari kita selaku rakyat atau umat gitu. Di Saudi itu semua keputusan tentu juga berdasarkan keputusan dari pemerintah, dan biasanya diumumkan gitu ya Pak Hadi, bukan kami ya. Itu nunggu biasanya pada maghrib sampai pada isya. Jadi setelah sholat isya gitu, itu taraweh, pada nunggu jamaah itu nunggu keputusan dari pemerintah di televisi. Wah, ternyata besok gak jadi, pulang gitu ya. Oh, ternyata besok jadi, maka langsung melaksanakan taraweh gitu. Nah, itu keputusan pemerintah. Nah, uniknya menurut teman saya tahun 80-an tadi katanya pernah terjadi satu kali pemerintah itu mengakui kesalahan pengumuman. Jadi setelah lebaran diumumkan, Bapak dan Ibu hapunten kamari satu Ramadan teh lepat.
kita memulainya ternyata tanggal 2 Ramadan, jadi wayahna nya kodoan sadinten. Di kita belum pernah ada pengumuman menganulir itu. Belum pernah ya, seumur hidup saya belum pernah ada pengumuman. Tapi di Saudi pernah sekali itu. Dan itu fair, menurut saya bagus ya. Salah dikira belum tanggal 1 Ramadan, itu ternyata sudah 1 Ramadan. Terakhir kita belum pernah ya. Sekali lagi itu kembali kepada itminan atau kenyamanan kita semua. Ya. Kalau hemat saya sih, saya lebih sederhana. Ya. Pemerintah memutuskan, insya Allah mereka bertanggung jawab. Kemudian niat puasa Ramadan, yang membedakan dari puasa sunat adalah puasa Ramadan itu harus dengan niat sebelum dilaksanakannya. Kalau puasa sunat sih gitu ya, seperti dalam hadis Siti Aisyah, Rasulullah pulang gitu, Aisyah adakah yang bisa dimakan? Ya Rasulullah nggak ada hari ini. Ya udah kalau gitu saya puasa. Itu puasa sunat mah boleh ngedadak gitu, gara-gara tidak ada apa-apa gitu ya, pas subuh tidak ada makanan sudah ya, kita niat puasa. Tapi kalau Ramadan sebelum itu sebelum waktu fajar atau sebelum waktu subuh gitu, maka itu harus diniatkan. Tapi ada tiga jenis ya. Satu, wajib sebelum ya dimulai puasa, itu poinnya. Nah, ada 2 macam. Yang pertama, boleh setiap hari atau boleh disekali-sekali 1 bulan gitu. Kalau yang setiap hari biasanya kan setelah sholat tarawih ya, suka bareng-bareng itu hanya mengingatkan dulu nawaitu shauma godin, niat aku bersaum besok. Dalam terjemahan anak-anak kita, godin itu jadi batal. Saya nggak tahu itu dari mana pembahasan. Godin itu besok artinya itu. Nah itu. Jadi 1 bulan langsung di awal Ramadan boleh ya. Demi menghindari bila hilang. Gitu. Nah, kemudian ada juga satu pendapat, dan menurut saya ini juga sangat masuk akal ya. Itu termasuk yang saya pegang. Niat itu kalaupun tidak dilafalkan gitu, ketika kita sahur itu otomatis sudah berniat gitu, karena kita kan tidak mungkin makan jam 3:30 niatnya breakfast gitu, sarapan, benar nggak? Ya pasti karena dalam hati kita sudah ada itikan besoknya memang mau puasa. Jadi ketika tidak diucapkan pun kita sudah tahu bahwa itu akan berpuasa, berarti itu sudah termasuk kategori niat. Kemudian dianjurkan dari sekarang menyiapkan ilmu saum dan Ramadan, karena ada 2 kegiatan besar secara garis besar. Pada siang hari itu namanya siam, pada malam hari namanya qiyam. Ya, siam berarti tadi berpuasa, menjaga dari hal-hal yang membatalkan dari yang haram. Kemudian qiyam itu artinya berdiri, maksudnya sholat gitu ya. Berapa sholat yang dilaksanakan? Itu pun kalau namanya sunat mah silahkan. Ada yang mau 11, ada yang 13, ada yang 20, 23, ada yang 36, ada yang 100 gitu ya. Namanya sunat mah silahkan saja gitu ya. Kemudian kapan kita harus mulai berpuasa? Gitu. Dalam Al-Qur'an disebutkan, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytu minal abyadi minal khayt al-aswad minal fajr. Minal khaytul aswad minal fajr. Makan dan minumlah hingga jelas bagimu perbedaan antara benang putih dan benang hitam, yaitu fajar, di surat Al-Baqarah 187. Jadi mulainya itu adalah dari terbit fajar. Fajar itu ada 2, fajar kadhib dan fajar sodik, fajar bohong dan fajar benar gitu ya. Jadi ada semacam lintasan apa gitu ya kalau di orang astronomi itu. Intinya adalah waktu fajar itu sama dengan waktu subuh. Tetapi ada yang saya agak kaget gitu ketika tahun 2019 dari UHAMKA, Universitas UHAMKA itu ada penelitian, menurut pendapat tim itu, bahwa waktu sholat subuh Indonesia itu terlalu cepat, 20 menitan. Tuh. Jadi kalau 4:30, ini berarti jam 5 kurang 4 gitu ya. Kalau saya lihat di TikTok, mungkin
Wismaya bisa memvalidasi. Orang Turki itu sholat subuhnya agak terang-terang gitu ya, katanya gitu. Jadi nggak terlalu gelap. Mungkin karena mazhabnya mazhab Hanafi. Gitu. Apakah para peneliti ini juga bermadzhab Hanafi, saya tidak tahu. Nah, tapi ada penelitian berikutnya yang tahun 2021. Ini dari Muhammadiyah. Nih. Waktu subuh Indonesia terlalu cepat 8 menit. Gitu. Kalau di Mekah Madinah semuanya terlampaui karena setelah adzan itu ke qomat memang jedanya antara 10, 15 sampai 20 menit gitu ya. Jadi terlewati lah gitu. Kalau di kita itu memang kadang-kadang terlalu cepat, setelah ada sholat sunat sebentar kemudian langsung qomat, pas dilihat ternyata imamnya memang mau ke pasar gitu. Jadi memang pedagang, kalau tipe pedagang memang selalu cepat gitu ya. Tuh. Ya, tidak apa-apa, itu sudah ada yang bertanggung jawab, yaitu Badan Hisab dan Ruqyah gitu ya. Nah, tetapi dari sini kita bisa memahami, termasuk ada mantan rektor UIN, saya siapa lupa ya. Beliau termasuk yang berpendapat kalau misalkan ada Allahu Akbar, dia masih minum belum habis, ya saya minum kene gitu. Mungkin termasuk yang kategori ini bagi seberes adzan pun ya masih ada waktu. Gitu. Itu pendapat siapa boleh ya. Nah, bagi di Indonesia karena tipikal kita itu adalah mayoritasnya dalam mazhab Imam Syafi'i, umumnya menggunakan konsep ikhtiar. Apa itu ikhtiar? Berhati-hati. Lebih baik berhenti sebelum waktunya gitu. Maka kalau ada kita 4.30, maka 4.20 itu kan ada yang disebut sebagai imsak, berhenti. Takutnya kelewatan gitu. Nah, itu namanya konsep ikhtiar ya. Itu boleh digunakan, boleh tidak. Gitu. Baik. Kemudian kapan mulai berbuka puasa kita itu? Al-Quran menyebutkan summa atimmus syiyama ilal lail. Itu kata kuncinya. Kemudian sempurnakanlah puasa sampai dapat malam. Jadi kuncinya itu adalah di kata al-lail, malam. Kapan itu yang disebut dengan malam? Nah, ini juga menjadi pembahasan para ahli astronomi. Umumnya adalah menyebutkan malam itu ketika bulatan matahari itu tenggelam di garis horizon gitu ya. Itu paling umumnya. Kalau Bapak dan Ibu pernah healing ke Dubai gitu, itu ada tower tertinggi itu gedung tertinggi itu Burj Khalifah ya. Di Burj Khalifah itu waktu berbukanya ada 3. Satu yang paling bawah, misalkan jam 6 sampai lantai keberapa. Di lantai tengah-tengah itu belum berbuka. Kenapa? Matahari udah ketinggalan kene gitu, saking tingginya ya, kan hampir 1 kilo ya di atas ya. Kemudian yang paling atas itu yang paling akhir bukanya gitu. Jadi biar cepat berbuka yang atas itu harus segera turun ke bawah. Karena berbuka ketinggalan kene kan mataharinya ya. Ya gitu. Nah di kita mah nggak ada karena umumnya ya. Ya mungkin kita bisa ini humas ini menyelenggarakan ini ke Dubai gitu. Kita bisa saksikan langsung di sana ya. Tuh. Nah, al-lail itu kalau menggunakan konsep keseimbangan, seandainya kita berpendapat seperti tadi dari pihak Muhammadiyah bahwa kita terlalu cepat, subuhnya 8 menit, berarti menggunakan konsep keseimbangan berbukanya pun harus ditahan 8 menit gitu, lebih malam gitu. Tapi itu sekali lagi hanya sebuah pendapat ya. Ada yang berpendapat lagi bahwa definisi malam itu adalah ketika matahari bukan hanya tenggelam tapi benar-benar tenggelam gitu. Jadi sudah jauh di bawah ufuk gitu ya. Apa cirinya? Cirinya itu kalau kita lihat ke sebelah timur ya, itu adanya mega yang merah, awan merah. Ketika matahari tenggelam, itu mega merah kan muncul. Ketika matahari benar-benar tenggelam, mega merahnya masih naik ke atas. Gitu. Nah itu ada yang menggunakan ukuran itu, sehingga ada selisih jeda waktu
Kalau saya baca referensinya ada di sekitar di 12 menitan perbedaan dengan. Jadi seandainya kita berbuka bersama, ada teman yang belum berbuka gitu, mungkin dia berpendapat seperti itu, kita hormati saja ya. Oke, karena definisi dari layul itu. Cara buka ini bacaan kene, itu pendapat boleh. Kemudian 2 poin lagi dari puasa syariat menuju hakikat. Puasa yang kita lakukan itu adalah puasa berdasarkan perintah syar'i, bahasa sederhananya adalah fikihnya gitu ya. Jadi kita tidak boleh melakukan makan minum suami istri dan seterusnya, itu adalah syariat. Kemudian kalau dengan hakikat, bagaimana dalam pembahasan Imam Al-Ghazali kita mengenal bahwa puasa itu kan ada puasa yang umum, yang khusus dan yang sangat khusus gitu ya. Yang pertama dari syariat hakikat itu tahapannya adalah yang pertama adalah namanya takhalli, mengosongkan dari sifat-sifat buruk, kemudian tahalli seperti hanya gelas kesina cai kotor gitu ya. Jadi dibuang dulu yang kotornya, diisi dengan yang baik. Kemudian tahapan terakhir adalah namanya tajalli, mencerap asmaul husna atau memanifestasikan atau apa ya istilahnya itu, saya juga membahasakan ya. Mungkin bisa dibaca lah ini bukunya misalkan The Secret of Secret, Sirul Asror dari Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Ini panduan bagi yang senang buku tasawuf. Saya juga kemarin dapat kiriman gratis dari teman ini ensiklopedia tasawuf dari Profesor Azimani Azra. Saya dia jelaskan konsep tajalli itu seperti apa. Jadi intinya adalah kalau kita baru bisa menahan dari makan dan minum, berarti itu masih tahapan level awal gitu ya, level. Kemudian naik ke yang atas adalah kalau kita sudah bisa menjaga pendengaran, penglihatan, gitu juga itu sudah level. Level yang tertinggi adalah sudah menjaga hati. Kalau sudah level menjaga hati itu paling berat, sebab ketika berpuasa itu tidak pernah kepikiran misalkan nanti buka pakai apa ya, itu sudah nggak ada yang kayak gitu. Namun orang kene pikiran eta kene ya memang orang levelnya masih kene, itu akui aja gitu. Bahkan sebelum kan kita sudah punya menu ya gitu. Gitu. Bahkan untuk baju lebaran aja sudah ada gitu. Karena pertanyaan pertama dari para anggota koperasi misalnya kan THR gitu ya, di orang gitu. Ya. Tuh, jadi kalau dalam bahasa Pak Asep Kusmayadi itu ketika hari pertama Ramadan, alhamdulillah lebaran 28 dinten deui gitu. Jadi udah gitu ke akhir gitu ya. Gitu. Baik, yang terakhir dari yang terakhir ini ya, ada hal-hal kecil yang sebetulnya bisa bermakna besar. Pertama, bacalah surat Al-Qadr, inna anzalnahu sebelum sahur dan berbuka. Dalam hadis disebutkan itu pahalanya sama seperti orang yang mati syahid berjuang berlumuran darah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Bacaannya kecil tapi pahalanya besar. Itu baca surat Al-Qadr inna anzalnahu ya. Kemudian yang kedua, berbuka dengan yang halal, terutama tamar atau kurma. Dalam referensi itu disebutkan Allah akan melipat gandakan pahala salatnya sampai 400 kali gitu. Pantesan ya kurma laku pas bulan Ramadan. Itu ada hadisnya memang gitu, ada keterangannya. Dari Saudi itu biasanya ada kiriman berapa ton itu gratis ke Indonesia ya Pak ya, ada. Tapi nggak tahu kalau di sini dijual atau enggak ya, di sana mah gratis dari sananya mah. Itu ada sekian ton itu kurma, betul itu ada kiriman dari pemerintah Saudi itu. Terutama kan kalau di Saudi itu perkebunan kurma yang luas itu di daerah Gazib, Qasim, daerah Saudi Timur itu luas sekali. Itu berbuka dengan kurma. Tapi ada yang harus kita identifikasi, jangan-jangan ada kurma yang dari Israel. Ada, ya. Termasuk bejol yang Israel juga ada kan. Ya, bejol itu ada bejol Palestina, bejol Israel. Nah, identifikasi saja gitu ya. Kecuali meminta apa. Ya. Oke, yang ketiga
dianjurkan di bulan Ramadan itu kita bersedekah setiap hari, meskipun hanya dengan air ataupun sebiji kurma. Cucu Rasulullah namanya Imam Ali Zainal Abidin setiap hari bersedekah dan dia membaca doanya pendek. Itu doanya la'alli usiba lailatul qadar. La'alli usiba lailatul qadar. Mudah-mudahan saya dapat lailatul qadar. Jadi tips untuk mendapatkan lailatul qadar itu adalah bersedekah setiap hari dan baca doa itu. Meskipun hanya sedikit gitu ya, itu bersedekah. Dan yang terakhir tuh, baca Al-Quran minimal 10 ayat setiap malam atau setiap hari. Dalam keterangan-keterangan disebutkan bahwa Rasulullah itu kurang lebih menghatamkan Quran itu adalah setiap 3 hari sekali, kalau tidak salah ya, di bulan Ramadan itu. Imam Asy-Syafi'i itu spektakuler lagi, dalam keterangan disebutkan hatam Al-Quran sehari 2 kali, siang sekali, malam sekali. Gitu. Ada lagi ulama salaf, itu ulama tadi, saya lupa namanya ya, ulama tabi'in gitu. Oh, itu mah lebih spektakuler lagi. Tapi ini saya tidak menyarankan untuk mengikutinya. Dalam keterangan di kitab itu disebutkan ulama ini dari maghrib atau dari isya itu bisa menghatamkan Quran 3 kali. Dan di antara menghatamkan Quran itu, mohon maaf ini kalau 18 itu bergaul dengan istrinya selama 3 kali setiap malam itu. Oh, itu sudah, kalau misalkan menghitung itu berat sekali dan menurut kita nggak akan mungkin. Kalau kita baca Quran dengan tartil itu butuh waktu cukup lama sebetulnya ya. Maka sebaiknya kita intinya mah membaca sebatas kemampuan kita. Kalau kita punya target sekali khatam gitu ya, sekali khatam dalam 1 bulan ya alhamdulillah. Mungkin ada yang mau menambah dari itu juga persilakan ya. Dan yang paling akhir adalah karena bulan Ramadan adalah bulan berdoa, maka sebaiknya Bapak dan Ibu mulai mengkoleksilah doa-doa siang dan malam di bulan Ramadan. Itu banyak sekali koleksinya. Salah satu yang saya lihat dalam referensi doa itu, setiap hari doa di bulan Ramadan itu yang diminta adalah semoga saya bisa berhaji ataupun umroh pada tahun ini dan tahun-tahun selanjutnya gitu. Jadi kalau bagi salah satu tips supaya kita bisa berangkat ke tanah suci itu diantaranya adalah membaca doa-doa harian di bulan Ramadan gitu ya. Dalam bahasa kita itu ada yang disebut dengan, kalau obat yang bagus itu disebutnya obat apa? Mujarab. Pernah dengar ya? Mujarab artinya apa? Manjur. Mujarab itu dari bahasa Arab, mujarab. Jarib. Kalau orang Arab bilang jarib artinya cobalah gitu. Jadi mujarab itu doa yang sudah melalui uji klinis, cek bahasa orang lama gitu. Dia doa yang sudah teruji, sudah melalui eksperimen. Dan eksperimen tiap orang bisa berbeda-beda gitu. Jadi kalau ada seorang ulama mengatakan, saya mah dengan membaca doa ya hayu ya qayyum misalkan gitu, setiap hari 100 kali itu, alhamdulillah rezeki saya lancar. Kita nggak bisa menyalahkan karena setiap orang punya pengalaman rohaniah masing-masing gitu. Pengalaman batiniah saya, mudah-mudahan ini bukan pria ya, ini baru saya ceritakan sekarang gitu. Saya membaca doa-doa Ramadan siang dan malam itu karena diantaranya adalah doa supaya bisa haji dan umroh. Itu saya baca tahun 2003 dan terkabul alhamdulillah 7 tahun berikutnya gitu. Ya kalau Bapak dan Ibu mau nanti bisik-bisik aja ya dengan saya doanya apa. Baik. Bapak dan Ibu, demikian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf, yang benarnya dari Allah, yang salahnya dari kebodohan saya. Mudah-mudahan kita semua senantiasa mendapatkan keberkahan dalam ilmu kita, dalam rezeki kita, dalam amal kita ya, dalam umur kita semuanya, sehingga kita semua senantiasa sehat walafiat, penuh keberkahan. Kita doakan juga keluarga besar kita, guru-guru kita yang sudah almarhum, mudah-mudahan mereka semua berada di dalam kelapangan kubur, dalam
terang di alam kubur, mendapatkan kenikmatan di alam kubur. Yang sedang sakit mudah-mudahan Allah sembuhkan, yang sedang ada hajat-hajat semoga Allah kabulkan juga, yang sedang terikat dengan hutang-hutang semoga Allah bebaskan. Nas'aluka syifa wa barakah wal afiyah khatimah bihaqqi sayyidina Muhammadin wa sayyidina Muhammad. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Wa ma taufiqi illa billah, 'alaihi tawakkaltu wa ilayhi unib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada pemateri kita hari ini, Bapak Haji Dindin Mulyadin. Semoga apa yang sudah Bapak Haji Dindin itu sampaikan